Nah, kita hari ini akan membahas mengenai bagaimana Islam dalam sejarah Indonesia. Sayang sekali memang penulisan sejarah Indonesia ini kita tidak memulainya dengan tradisi penulisan akademik oleh umat Islam. Jadi orang Islam itu agak telat nulis sejarah Indonesia. Sebetulnya dulu sudah ditulis itu ya. Cuma konteksnya bukan sejarah Indonesia, melainkan sejarah kawasan-kawasan. Misalnya ada kawasan di Jogja misalnya, Kerajaan Mataram. Maka ditulislah sana sejarah Kerajaan Mataram, namanya Babad. Ada Babad Tanah Jawi misalnya, atau Babad Mataram. Nanti ada kawasan di mana lagi, satu kota, nanti dibuat sejarahnya. Jadi sejarahnya itu terpisah-pisah begitu ya, bukan dalam tradisi menulis sejarah Indonesia. Sebab memang konsep dulu kan, sebelum ada konsep Indonesia, yang ada itu kan kawasan-kawasan kecil-kecil. Indonesia ini serpihan-serpihan wilayah yang sangat banyak, kerajaannya begitu juga, dia jumlahnya sangat banyak. Nah, penulisan sejarah pun waktu itu ya sifatnya sangat lokal, sehingga untuk menyambungkannya secara nasional bukan pekerjaan yang mudah, dan memang tidak ditujukan untuk menyambung sejarah satu tempat dengan tempat lain menjadi satu kawasan yang disebut Indonesia. Penulisan sejarah Indonesia tadi itu ya, yang dimulai dengan tradisi Babad, itu sebetulnya dikerjakan oleh umat Islam. Jadi yang pertama kali banyak menulis tentang sejarah kawasan ini adalah orang Islam. Hanya saja gaya penulisan Babad itu kan beda dengan gaya penulisan sejarah seperti yang kita kenal sekarang. Kalau Babad itu kan menulis sejarah dengan model penulisan syair. Jadi ada ininya ada lagu-lagunya itu. Kalau mau baca Babad dengan benar berarti kita harus belajar dulu syair. Dan dulu juga Babad-Babad itu kan dibacakannya dalam satu acara-acara kesenian tertentu. Misalnya kalau ada hajatan, umpamanya memperingati kelahiran raja. Nah, untuk memperingati kelahiran raja itu dibuat pesta, umpamakan gitu ya. Pestanya 40 hari 40 malam, kadang-kadang begitu. Ada nanti malam-malam tertentu itu dia dibacakan dalam bentuk dalam bentuk pembacaan lagu-lagu. Bisa jadi dia pembacaannya modelnya mau copat, misalnya lagunya mau copat. Kemudian kalau di Sunda namanya pupuh ya. Nah, itu seperti pembacaan dibacakan dengan lagu-lagu tertentu. Nanti lagunya ada yang Kinanti, Sinom, Dangdang Gula, macam-macam lah gitu. Nah, jadi terkesan kan gitu ya, terkesan karena ditulisnya dan dibacakannya dengan cara-cara seperti itu, menulis sejarah itu seperti tidak ilmiah, Jadi seolah-olah ini mah konsumsinya konsumsi untuk masyarakat awam dan dibacakan dengan cara-cara yang sangat tradisional. Nah, sementara tradisi menulis sejarah yang sifatnya diduga atau dinilai lebih ilmiah itu dimulai bukan oleh orang Islam tapi dimulai oleh orang Belanda. Nah, yang mula-mula nanti menulis sejarah Indonesia ini adalah orang-orang Belanda, terutama para gubernur jenderal dan orang-orang yang bertugas nanti menjadi penguasa di Indonesia. Kita lihat misalnya, nah ini tokoh-tokoh yang mula-mula menulis sejarah Indonesia. Ada tokoh seperti Thomas Stanford Raffles, dia menjadi lahir 1781 dan meninggal 1826. Karirnya dia pernah jadi juru tulis di AIC, kemudian dia pernah jadi letnan gubernur di Jawa yang bertanggung jawab kepada gubernur jenderal Inggris di India yaitu Lord Minto. 1814 Lord Minto meninggal dunia dan Raffles menjadi gubernur jenderal di Jawa sampai 1816. 1816 sampai 1823 menjadi gubernur di Bengkulu. Jadi karirnya banyak dihabiskan di Asia Tenggara. Dia seorang Inggris dan bertugas untuk Inggris. Jadi katakan begini sajalah, si Raffles ini orang Inggris yang dia waktu Inggris berhasil menjajah Indonesia, menguasai Indonesia, dia gubernur jenderalnya. Dan yang terpenting warisannya ini adalah buku ini, The History of Java ini. Buku ini sudah diterjemahkan, nanti bisa dicari di di Gramedia, itu banyak sekali.
atau di Palasari. Buku ini berisi banyak hal tentang Indonesia. Ada kondisi geografis Pulau Jawa, kemudian cerita tentang asal mula penduduk asli Jawa dari mana, pertanian di Jawa, manufaktur, perdagangan, karakter, adat istiadat, bahasa, agama, sejarah dari mulai munculnya Islam sampai kedatangan Inggris. Nah, buku inilah yang pertama kali dianggap sebagai buku pertama yang menulis secara secara akademik begitu sejarah mengenai Indonesia. Walaupun sebetulnya konteksnya Jawa, tapi karena memang pusat Indonesia waktu itu ketika dikuasai oleh kolonial adalah Jawa, maka seolah-olah ini merupakan penulisan sejarah Indonesia yang pertama. Gitu. Ini ditulis oleh Raffles. Nah, cuma sayang karena yang menulisnya ini tokoh orientalis seperti Raffles, maka kita bisa membayangkan bahwa tulisannya ini pasti punya misi yang lain, punya misi tertentu dan punya gambaran yang tentu tidak terlalu menguntungkan untuk menulis penulisan sejarah Indonesia. Contoh misalnya, di dalam buku ini disebutkan, nah contoh ya di bab 9 itu disebutkan begini, agama Islam yang berkembang di Jawa terlihat hanya menekankan penampakan dan pelaksanaan, tetapi hanya sedikit yang berakar dalam hati orang-orang Jawa. Mereka bukanlah penganut Islam yang sempurna. Sebuah contoh yang sangat sederhana di mana ajaran Islam telah masuk ke dalam diri mereka, mungkin didorong dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh raja atau susuhunan. Jadi kita bisa bayangkan ini sebenarnya teori umum ya yang dipegang oleh orang-orang orientalis ahli Indonesia yang meneliti tentang Indonesia. Mereka percaya bahwa orang-orang Indonesia walaupun agamanya Islam, tapi Islamnya itu nggak benar. Jadi Islamnya kira-kira sinkretik lah. Dia Islamnya itu sudah, kalau seperti cat begini, ini kalau kelihatan catnya kuning, kalau catnya dihapus nanti ketahuan aslinya. Wah, itu warna semen kan itu di dalamnya. Nah, si Raffles itu juga begitu. Dia melihat bahwa orang Islam di Jawa waktu itu, pada Jawa ini pusat peradabannya Islam juga di zaman itu. Dia melihat bahwa orang-orang Islam di Jawa itu dia melaksanakan Islam itu seperti pelitur saja, dia hanya ada di permukaannya. Jadi hatinya itu tidak, kira-kira gitu. Dia sampai berani menyimpulkan begitu, tidak berakar di dalam hati orang Jawa. Jadi seolah-olah orang Jawa itu bukan Islam, tetapi aslinya kejawen. Kalau ada Islam ya Islamnya sifatnya sinkretik begitu, bukan sungguh-sungguh Islam. Ini sebetulnya kalau si Rafflesnya masih ada perlu dipertanyakan apa yang dia maksud dengan hatinya Jawa dan hatinya Islam itu. Dan rupanya pandangan semacam ini tuh bukan pandangan yang bukan pandangan yang hanya dibuat oleh Raffles saja pada abad ke-19 waktu itu. Sampai penulis terakhir model Peter Carey misalnya. Ini saya punya bukunya Peter Carey ini. Nih, laku sekali buku ini. Buku berat. Bacaan cukup berat tapi sudah cetak ulang sampai 5 kali ini. Ini buku yang ditulis oleh Peter Carey tentang riwayat Pangeran Diponegoro. Dia menulis 2 buku tentang Diponegoro. Sebelumnya ada buku judulnya Kuasa Ramalan 2 jilid. Tapi kelihatannya hanya dicetak sekali saja karena itu disertasi betul ya, belum disederhanakan. Jadi agak berat bacaannya. Nah, ini dia lebih disederhanakan dan ini cukup luar biasa. Bagi pembaca yang tidak menekuni sejarah, apalagi tidak memahami metodologi yang dipakai oleh Peter Carey, mungkin agak sulit. Ini apa sih yang menjadi keinginannya Peter Carey dengan bukunya ini? Peter Carey ini kalau di dalam dalam analisis kalau kita analisis secara metodologis, dia menggunakan pendekatan struktural di dalam penulisan sejarahnya itu. Pendekatan struktural itu begini, dia punya keinginan untuk menentukan sebetulnya faktor apa yang paling kuat menentukan satu peristiwa sejarah. Contoh misalnya di sini ada Diponegoro, berarti kan peristiwa sejarahnya itu adalah apa yang dikerjakan oleh Diponegoro. Terutama ini menyangkut mengenai karir tertinggi Diponegoro, yaitu ketika dia berhasil menggelorakan perang Jawa atau perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Nah, para strukturalis biasanya dia ingin mencari nih faktor apa yang menjadi penyebab.
Kalau di dalam sejarah sosial, dia nanti akan menyebut bahwa faktor utama dari satu kegiatan atau satu peristiwa sejarah tertentu itu adalah struktur ekonomi biasanya. Itu biasanya sangat sering digunakan oleh strukturalis yang Marxis. Sebab bagi para pemikir Marxis, yang namanya ekonomi itu dia penentu sejarah, historical materialism. Atau misalnya bagi para pemikir yang lebih liberal, dia malah lebih melihat yang menjadi penentu sejarah itu adalah struktur geologis yang nanti akan membentuk struktur kebudayaan, kultur tertentu, termasuk di situ ada kultur ekonomi, kultur politik dan sebagainya, sehingga menghasilkan satu peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, dalam konteks sejarah individual seperti biografi, ini kan biografi kategorinya ini. Apa yang ditulis oleh Peter Carey ini, dia ingin menemukan struktur apa yang paling menentukan tindakan Diponegoro. Dan ternyata kalau di dalam tulisan biografi biasanya struktur yang paling dicari itu adalah mentalitas. Nah, sampai nanti ada yang disebut dengan sejarah mentalitas. Ini dicontohkan oleh sejarawan-sejarawan di Eropa, banyak sekali yang menulis biografi, dan mereka selalu mencari mentalitas apa yang membentuk seseorang sehingga dia melakukan tindakan tertentu. Nah, kayak Diponegoro misalnya, kok bisa ya Diponegoro ini kan dia seorang anak dari Raja Jogja. Dia anak raja, ayahnya itu Hamengkubuwono III. Dia kakeknya Hamengkubuwono II. Dia nanti diasuh oleh nenek buyutnya, istri dari Hamengkubuwono pertama, pendiri kerajaan Jogja yang sekarang ini. Kemudian dia sebagai anak raja sebetulnya posisinya bisa saja aman lah, bisa dia mendapatkan, walaupun dia bukan pewaris tahta, sebab bukan dari istri yang resmi jadi permaisuri. Dia bukan dari dari istri permaisuri, sehingga walaupun dia anak raja, dia tidak mendapatkan hak untuk menjadi raja. Nah, tapi sebetulnya dia bisa bisa mendapatkan kehidupan yang layak lah. Kalau cuma pengen hidup, dia ketika mendapatkan warisan tanah di Tegarjo, ini satu kecamatan begitu, dia sudah hidup berkecukupan. Apalagi di Penogoro ini dia juga pandai berbisnis, sehingga dia banyak relasi bisnisnya itu banyak. Nah, tapi kenapa di Penogoro kok sampai memberontak 1825 sampai 1830 itu kepada Belanda? Nah, ternyata menurut kesimpulan Peter Carey, yang menjadi penyebabnya itu adalah mentalitas. Mentalitas apa? Nah, sebetulnya orang-orang Islam berharap yang disebut mentalitas itu adalah semangat jihad, perang sabil dan sebagainya. Tapi bagi Peter Carey bukan itu. Yang disebut dengan mentalitasnya itu adalah kepercayaan Diponegoro kepada ramalan. Waktu dia kecil, jadi waktu dia sering bertapa, katanya dulu sering bertapa di Gua Selarong, dia kemudian dapat semacam semacam wangsit atau apa begitu. Dan itu yang katanya membentuk corak berpikirnya, corak mentalitasnya, sehingga dia melakukan apapun selalu dikaitkan dengan ramalannya, terutama mengenai kekuasaan di Jawa. Kan ini karya semacam ini seolah-olah ingin mendelegitimasi Diponegoro sebagai tokoh Islam. Sebab di Indonesia ini tidak ada pada abad ke-19 itu tokoh Islam sebesar Pangeran Diponegoro. Jadi kalau kita sebut Pangeran Diponegoro, selama abad ke-19 itu tidak ada yang lebih berpengaruh, tidak ada yang menimbulkan satu peristiwa sejarah paling besar kecuali Pangeran Diponegoro itu. Nah, makanya untuk mendelegitimasi posisinya sebagai tokoh Islam yang didorong oleh satu motivasi Islami, nah dia mencoba semuanya dikaitkan dengan tadi itu, dengan ramalan-ramalan. Hampir setiap bab saya bacanya sampai gregetan ini ya. Selalu saja dia kaitkan dengan dengan ramalan gitu ya. Dan ini yang menjadi sangat tidak menguntungkan nanti dalam konteks penceritaan sejarah Indonesia itu. Tapi rupanya ini memang sudah jadi semacam rumus itu. Sejarawan-sejarawan asing Eropa, Belanda itu tidak percaya bahwa orang Indonesia itu Islamnya beneran gitu. Jadi dia nggak percaya, walaupun dia nyantri misalnya. Ini kan Diponegoro ini pernah nyantri, ini kiai, gurunya banyak kiainya, bahkan temannya yang paling dekat ketika berperang itu kan Kiai Mojo itu. Nah, Kiai Mojo ini salah satu kiai yang menjadi penasehatnya dan bahkan ikut terlibat di dalam perang Diponegoro ini. Dan bahkan tentara yang dikerahkan oleh Diponegoro bukan hanya tentara yang dia yang dia latih resmi dari Jogja, tetapi juga tentara-tentara santri. Jadi santrinya banyak sekali. Bahkan Kiai Mojo inilah yang menjadi
sebab kenapa nanti banyak santri yang dia mau ikut bertempur di dalam perang Diponegoro itu, sehingga Belanda sangat kewalahan itu menghadapi Diponegoro.